Halo, kami di kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah komputer generasi ketiga. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Di situ ada Rian Dwiki Adinata, Sabila Sakti, Satrio Cahyo Agung Wibowo, dan Mazumu Asdia Sulfi. Komputer generasi ketiga itu diciptakan pada tahun 1964 sampai 1970. Sejarah komputer generasi ketiga, perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Karena generasi komputer ketiga muncul sejak era 1964 dan 1970-an. Meskipun transistor dalam banyak hal memiliki kemampuan yang melebihi the vacuum, tapi transistor terlalu besar dalam menghasilkan panas yang berpotensi bisa merusak bagian-bagian dalam komputer. Komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemampuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dan dengan sebuah program utama yang memonitor dan koordinasi memori komputer. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Saya Satrio. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri komputer generasi ketiga. Jadi yang pertama, pada komputer generasi ketiga menggunakan komponen IC atau Integrated Circuit. Kemudian memiliki memori lebih besar dari generasi kedua, memiliki kecepatan yang lebih besar atau lebih cepat dan juga lebih tepat akurasinya, memiliki ukuran fisik yang lebih kecil dari generasi kedua, kemudian penggunaan listrik lebih hemat daripada generasi kedua, yang keenam memungkinkan untuk melakukan multiprocessing atau melakukan dua proses sekaligus dalam waktu yang sama, dan pengembangan dari alat input dan output yang menggunakan visual display terminal yang bisa menampilkan gambar-gambar dan grafik. Tentu saja komputer generasi ketiga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu lebih kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena di sini para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen, sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Yang kedua itu lebih handal. Tentu saja lebih handal dari komputer generasi sebelumnya. Di komputer generasi ini memanfaatkan sirkuit integrasi atau integrated circuit atau IC. Yang ketiga itu energi yang diperlukan lebih sedikit. Keempat itu kecepatan yang lebih baik dan bisa menghitung data dalam nanodetik. Yang kelima, kipas sudah digunakan untuk pembuangan panas untuk mencegah kerusakan. Pada komputer generasi ketiga ini transistor masih digunakan, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar. Oleh karena itu, kipas dibutuhkan untuk membuang panas agar tidak terjadinya kerusakan. Keenam, kapasitas dan sistem penyimpanan yang baik. Yang ketujuh itu mouse dan keyboard sudah mulai digunakan. Di sini awal mula mouse dan keyboard digunakan di komputer. Kekurangan dari komputer generasi ketiga yaitu yang pertama memerlukan AC, yang kedua membutuhkan teknologi yang sangat canggih untuk pembuatan chip IC. Dan ini komputer-komputer generasi ketiga. Ada IBM S360, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, Bullox 5700, 6700, dan 7700, NCR Century, GE 600, CDC 3000, 6000, dan 7000, PDV 8, dan PDV 11. Pabrik pembuatnya adalah Digital Equipment Corporation. Oke, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.